Pak Pandu, apa kabar pada hari ini? Ini baik. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sedang ini ya Pak ya, free ya. Ya, oke Pak Pandu, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Pak Pandu ya. Hari ini saya melakukan praobservasi, karena kan Pak Pandu pernah bercerita nih katanya ingin meningkatkan pembelajaran Bapak di kelas seperti itu. Berarti nanti setelah praobservasi hari ini, nanti dilanjutkan siangnya kita masuk ke kelas Bapak ya. Iya. Kalau boleh tahu pelajarannya nanti pada saat masuk ke kelas itu apa ya Pak? Untuk pelajarannya yaitu kesehatan ternak. Kesehatan ternak ini juga berfokusnya nanti di pembibitannya Bu, pembibitan ayam ya, pembibitan ayamnya. Oh berarti produktif ya Pak ya. Jadi di apa tadi? Kesehatan ternak, tapi lebih fokusnya pembibitan untuk materi hari ini. Oke. Kelas berapa ya Pak? Di kelas 11. Oh kelas 11. Satu ya Pak ya, di 11 satu baik. Berarti nanti kira-kira kita itu masuk kelasnya sekitar jam berapa tuh Pak? Saya ada jamnya itu jam 11.20. Oke, jam 11.20 ya Pak ya. Berarti tadi kan sudah mengenai kesehatan ternak pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran Bapak hari ini itu apa ya Pak? Hari ini itu ada beberapa pembelajaran. Mungkin yang pertama nanti siswa itu bisa mengetahui bagaimana itu ya Bu, kualitas dari ayam itu bisa dilihat dari genetiknya. Dari genetiknya didukung dengan pakan dan juga tata laksana. Lalu yang kedua nanti dia juga bisa membedakan ciri-ciri DOC yang baik dan juga yang sehat. Dan juga ada lagi yaitu seleksi. Seleksi antara yang jantan dan juga yang betinanya, membedakan DOC yang jantan dan betina. Jadi dari DOC sudah bisa ditentukan ya Pak ya. Lalu yang terpenting yaitu kalau di pembibitan adanya namanya grandparent, parent dan final stock. Nah itu perbedaan dari keturunannya. Dari pembibitan itu ya Pak ya, berarti itu tujuan yang akan dicapai ya Pak ya. Oke, kemudian kira-kira dari tujuan itu tuh Pak, kan ini mengenai pembibitan ayam yang memang sangat menarik nih, satu yang baru untuk saya. Kemudian kira-kira area pengembangan nih Pak yang hendak atau ingin Bapak capai dari tujuan tadi itu apa ya Pak kira-kira? Jadi nanti setelah pengembangannya itu siswa itu bisa menganalisis, memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan pembibitan gitu. Nanti juga siswa diharuskan berpikir kritis gitu, lalu jawab soal dengan cepat dan tepat. Yang saya harap juga anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran gitu, dan juga bisa cakap dalam komunikasi antara teman atau mungkin ada pertanyaan kepada saya juga bisa aktif ya Pak ya. Aktif juga. Terakhir yang saya harapkan saya juga bisa memberikan pembelajaran yang nyaman dan juga menyenangkan itu kepada siswa. Luar biasa sekali nih Pak Pandu ini. Berarti sudah menyaman, menyenangkan, berarti sudah menuju ke keberpihakan ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian dari tadi sudah materi, tujuan, kemudian apa yang ingin dikembangkan, kira-kira dari itu semua Pak ini memakai strateginya apa nih untuk dikembangkan? Strateginya mungkin saya inginnya itu pembelajaran yang berdiferensiasi, itu berintegritas kepada budaya positif dan juga KSE. Terus juga nanti diselingi dengan ice breaking juga gitu, supaya siswa tuh sebelum belajar itu bisa konsentrasi dan semangat luar biasa sekali. Terus model pembelajarannya yaitu PBL. Jadi di situ saya akan memvisualisasi menggunakan infocus atau proyektor untuk gambar ataupun soal-soal gitu. Kan biasanya kalau menggunakan infocus itu anak itu lebih tertarik dibandingkan kita berceramah ataupun kita menulis di papan tulis gitu. Berarti dari situ juga terlihat ya Pak ya, diferensiasi ada audio, ada visualnya. Juga gambar-gambar atau visual itu juga nanti akan bersangkut pautnya dengan materi yang akan dibelajarkan itu. Gitu. Jadi kan apabila nanti
ada soal yang ditayangkan atau gambar yang ditayangkan, anak-anak juga bisa sambil berdiskusi juga di situ. Iya, betul. Diskusi. Terus kalau misalkan ada kesulitan dihadapi oleh siswa juga, itu kita juga bisa membimbing juga. Iya, baik. Luar biasa sekali sih Pak Pandu strateginya. Mantap, berarti nanti saya siang bisa langsung masuk ke kelas Bapak ya Pak ya, untuk melakukan observasi untuk melihat bagaimana nanti Bapak mengajar di kelas dengan anak-anak berinteraksi ya Pak ya. Kemudian mungkin catatan khususnya itu sepertinya kalau modul aja sudah dibuat, sudah sesuai ya Pak ya. Terus Bapak juga tadi sudah menyebutkan beragam media, kemudian alat dan bahannya juga sudah ada seperti itu. Kemudian sepertinya pembelajaran Bapak ini sangat menarik nih, berpihak sama siswa, di diferensiasinya ada, KSE-nya ada, budaya positif juga ada, nanti tinggal saya lihat. Oke. Baik, Pak Pandu, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, ditanyakan? Mungkin itu aja ya Bu. Cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Pandu ya. Sampai nanti kita bertemu di kelas ya Pak Pandu ya. Terima kasih Pak Pandu. Assalamualaikum. Bersiap. Mari semuanya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca terlebih dahulu dari dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Ada Pak. Hadir. Rambut. Mulai. Oke. Yang memiliki kreativitas yang tinggi. Dari semuanya, yang nantinya akan diterapkan menjadi mental. Sedangkan dari mental itu juga pemeliharannya untuk menghasilkan daging dan telur dengan produktivitas yang tinggi. Jadi yang bertelur misalnya adalah produktivitas telur yang tinggi. Terus tadi kan ada 3 fase ya dalam pembibitan, mulai dari tempelan, terus ke pelet, dan juga ke stoknya. Jadi ada 3. Terus kalau misalkan pelet itu memelihara kira-kira sama nggak sih sama livestock? Beda, bedanya apa? Berapa hari? Karena melihara itu berapa hari? Stok ya, upaya pendaging ya kan, ada di dalam itu. Sedangkan kalau merek stok itu dia peliharaannya bisa sampai 1,5 tahun atau 1 tahun. Ya, jangka waktu itu panjang.
Jadi untuk menghasilkan satu bibit telur itu prosesnya membutuhkan waktu 25 jam. Ya, belajar dulu ya. Itu pastinya harus memiliki kualitas yang sangat unggul ya. Dalam pembibitan maupun pemeliharaan kayak stoknya juga. Pastikan yang dipilih adalah yang kualitas unggul. Nah, kualitas unggul ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah gennya. Gen ini paling sangat berpengaruh ya terhadap kualitas dari namanya biosecurity. Mulai dari masuk ke dalam area peternakannya itu biasanya nanti mobil disemprot bagian bawahnya dan juga sampingnya itu dilakukan penyemprotan. Yang dilakukan biosecurity lagi yaitu mandi ya. Jadi seragam yang kalian gunakan yang ada dari luar ke dalam area kantor itu berbeda. Jadi misalkan dari luar digunakan kalau di Cirewet itu di daerah Cikupa. Kalau di daerah Cikupa itu dia menggunakan baju ke kantor itu kaos biasa dan juga celana training gitu. Itu untuk masuk ke area kantor. Nanti beda lagi juga kalau misalkan WC masuk itu kalau di pembibitan biasanya rambutnya itu yang cowok-cowok itu dibutakin supaya tata laksana atau pada saat pemeliharaan. Kalau misalkan pemeliharaannya dia sering terkadang masih makan 4 waktu, masih minum 4 waktu, otomatis kan produksinya itu bisa maksimal ya. Potensi yang ada si ayam itu maksimal. Beda misalkan sama yang misalkan kelompoknya jarang ngasih makan atau telat ngasih makan dalam sebulan 24 dikali 30 dibagi 25 ya. Jadi kalau misalkan dia berproduksinya normal, kalau misalkan setiap 25 jam dia bertelur, itu otomatis dia menghasilkan 28 telur ya. Atau namanya tadi dari kita menghasilkan 1 kilo daging diperlukan 1 kilo pakan. Apa mortalitas? Kematiannya rendah, 1 sampai 5%. Lalu kualitas telurnya baik. Kira-kira kalau kualitas telur bisa dibuka. Kualitas telur yang baik dan bentuknya yang bagus itu bagaimana? Lagi ada. Itu sebetulnya banyak. Dari kerangkanya kualitas apa? Bersih dari apa? bersih dari bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran, dari darah ya. Tergantung dari strain ayamnya ya. Kalau misalnya kalau ayam negeri kan warnanya hitam. Ayam D. Ayam ini coklat. Ayam kampung coklat. Kalau coklat justru kalau dia ada kekecewaan, ada coraknya kayak gitu. Itu dari kualitas telurnya. Lalu misalkan untuk pertumbuhan bobot badannya, kira-kira kalau kemarin kalian seleksi dosi kan? Ya. Seleksi dosi yang baiknya gimana? Kakinya bentuknya, kakinya lumayan. Kalau jantan itu dia batang sayapnya itu sama rata. Tapi kalau betina itu batang sayapnya dia ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang panjang. Itu kalau di kemarin penosok berarti kan dibedakannya sama kalian gitu ya. Nah, kalau di peternakan perbibitan biasanya kalau udah di box itu nanti pas pada saat sampai ke peternak berikutnya kalau yang betina itu masih ada semua gitu. Itu membedakan mana jantan. Lanjut. Dari memilih calon
dibandingkan grade yang lebih tinggi atau yang unggul. Atau Nanda mungkin? Hah? Akbar, ya Akbar. Ya kenapa kamu memilih grade 3 misalkan dibandingkan yang grade 1-nya? Karena grade 3 harganya lebih terjangkau dan mudah didapat. Harganya murah dan Mudah didapat. Ada lagi? Anggarannya terbatas. Anggarannya terbatas. Terus peternak dalam skala kecil atau pemula. Sistem pengelolaan yang sederhana. Sistem pengelolaan yang sederhana, ya. Jadi itu ya. Kita sambil jalan sambil membahas soal juga ya. Jadi Apa yang dimaksud dengan keluarga politik? Keluarga apa keluarga? Apa ini? Saya masih begini, Pak. Hah? Gabung. Ini nama sini. Benar atau salah? Tinggal pilih aja nih. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Konversi pakan yang rendah menunjukkan ayam kecil dalam mengubah pakan menjadi telur. Benar apa enggak? Saya tahu deh, betul atau salah deh. Kenapa faktor genetik itu penting? Yes, benar. Tingkat satunya Messi. Bagus Reza. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kualitas ayam bisa ditentukan dari faktor genetis, faktor keturunan yang diperoleh semenjak lahir, mulai dari genetik, terus ada pakan, dan juga ada tata laksana. Selain itu ada strain ayam sebagai bibit unggul yang dihasilkan oleh perusahaan pemipitan, seperti parent stock yang diharapkan dapat memproduksi final stock. Terima kasih. Yang penting itu adalah genetiknya, apakah dia genetiknya baik atau tidak. Jadi selanjutnya tergantung kita pada saat pelaksanaannya, dalam pemberian pakannya dan juga pemeliharaannya. Mungkin dari tadi ya, dari pembibitannya karena materi Tidak suka. ada pertanyaan?
Mungkin pembelajaran hari ini saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang, mungkin kita bisa pimpin doa dulu. Bersiap. Siap.